Gunung Anak Rakatau meletus kembali sejak aktivitasnya meningkat pada tanggal 22 April 2022. Badan Geologi meminta warga tidak mendekat dalam radius 5 km dari kawah aktif. Warga diminta terus memperbarui informasi yang dirilis oleh Badan Geologi dan pemerintah. Badan Geologi terus berkoordinasi dengan BNPB hingga BMKG mengenai potensi dampak kebencanaan dari aktivitas Gunung Anak Rakatau ini. Salah satu yang bisa diantisipasi adalah potensi longsor dari tubuh gunung. Menurut data, kegempaan sudah terjadi sejak Januari 2022 sampai 24 April. Dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah vulkanik dalam dari bulan Februari, kemudian berulang meningkat lagi tanggal 15 April. Dan kondisi meningkatnya kegempaan gempa vulkanik dalam ini diikuti juga oleh tremornya yang amplitudenya semakin hari semakin meningkat. Jadi memang sudah ada kecocokan secara visual maupun secara kegempaan. Sebenarnya bukan kali pertama ini Gunung Anak Rakatau erupsi. Sebelumnya pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Saat itu lava terlihat mengalir dan memasuki laut. Hasil estimasi energi seismik juga meningkat tajam bersamaan dengan membesarnya amplitude tremor dan erupsi yang menerus. Hampir tepat sebulan lalu, 20 Maret 2022, Gunung Anak Rakatau juga menyemburkan abu vulkanik setinggi 1000 meter. Tidak hanya itu, gunung yang berada di Selat Sunda ini juga mengalami beberapa kali erupsi. Lantas apakah letusan Gunung Anak Rakatau akan sedahsyat letusan Gunung Krakatau? Meskipun mengkhawatirkan, erupsi-erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi selama ini tidak sedahsyat letusan Gunung Krakatau di akhir abad ke-19 yang melegenda. BNPB juga menyebut bahwa letusan sedahsyat tahun 1883 tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh PVMBG, Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nia Hairani menyebut bahwa Anak Rakatau tidak memiliki potensi untuk erupsi dengan kekuatan sebesar itu. Nia menjelaskan pada tahun 1883 sebenarnya bukan ada beberapa gunung yang meletus bersamaan. Hanya ada satu, yaitu Gunung Krakatau. Ada 4 kawah yang ada di tubuh Gunung Krakatau saat itu. Dan titik erupsinya berasal dari salah satu kawah. Sementara untuk Anak Rakatau saat ini gunung tersebut hanya memiliki 1 buah kawah saja. Dan jika berbicara konteks saat ini, Nia mengatakan bahwa Anak Rakatau juga tidak berpotensi memicu gelombang tsunami dikarenakan tubuh gunung api berbeda dengan kondisi tahun 2018. Untuk saat ini potensi tsunami tidak ada karena tubuh gunung api berbeda dengan kondisi tahun 2018 di mana ketinggian puncak mencapai 300 meter, sedangkan tubuh Anak Rakatau tingginya masih di bawah 100 meter. Sejarah letusan Gunung Krakatau tercatat pernah memicu tsunami Banten tahun 2018. Pada tragedi tersebut, tsunami menelan 437 korban tewas, 10 korban hilang, dan 31.943 korban luka-luka. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menjelaskan bahwa tsunami terjadi setelah adanya erupsi Gunung Anak Rakatau pada hari Jumat 21 Desember 2018 pada pukul 13:51 waktu Indonesia Barat. Pada hari Sabtu 22 Desember 2018 dikeluarkan peringatan dini akan adanya potensi gelombang tinggi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, Tide Gauge atau alat pendeteksi tsunami BMKG menunjukkan adanya kenaikan permukaan air di pantai sekitar Selat Sunda. Berdasarkan hasil pengamatan alat pendeteksi tsunami di Serang di Pantai Jambu Desa Bulakan, tercatat pukul 21:27 waktu Indonesia Barat ketinggian gelombang mencapai 0,9 meter, namun gelombang mencapai lebih dari 2 meter saat mencapai daratan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB saat itu, Sutopo Purwonugroho, mengungkapkan penyebab tsunami yang melanda pantai di kawasan Selat Sunda kemungkinan berasal dari longsor bawah laut pengaruh erupsi Gunung Anak Rakatau. Bersamaan dengan itu juga terjadi gelombang pasang akibat bulan purnama, sehingga sempat sulit dicari penyebab gelombang tinggi tersebut. Namun, kemudian BMKG merilis bahwa tsunami ini diduga akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau karena tidak adanya rekaman gempa tektonik pada waktu sekitar kejadian.
Nah, jika ditarik lebih ke belakang, awal mula sejarah Gunung Anak Krakatau berawal ketika erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883. Saking dahsyatnya letusan menyebabkan tubuh Gunung Krakatau runtuh dan menciptakan kaldera. Selain itu, abu vulkaniknya menutup hampir 2/3 atmosfer bumi. Suara letusan Krakatau kala itu sangat kencang hingga terdengar dari titik yang berjarak ribuan kilometer dari lokasi Krakatau. Tak hanya itu, letusan tersebut juga menyebabkan gelombang tsunami hingga setinggi 30 meter yang menyapu dan menewaskan puluhan ribu orang. Bahkan di tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh akibat letusan yang terjadi berantai. Hasil dari letusan tersebut menciptakan kaldera pada bawah laut yang kelak akan membentuk gunung sampai muncul ke permukaan laut. Nah, Gunung Anak Krakatau sekarang inilah hasil dari letusan masa lalu. Mundur lebih jauh lagi, pada abad ke-5 Masehi, cikal bakal Gunung Krakatau disebut-sebut adalah Gunung Batuara. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa Gunung Batuara yang telah tertuliskan pada naskah kuno Jawa merupakan Gunung Krakatau purba. Gunung Batuara mengalami erupsi hebat dan mengakibatkan tsunami besar. Sebagian tanah ambles hingga menciptakan Selat Sunda, serta membagi sebagian Pulau Jawa dan melahirkan Pulau Sumatera. Oke, segitu dulu ya berita terkait Gunung Anak Krakatau yang sekarang berstatus siaga. Untuk masyarakat sekitar Gunung Anak Krakatau, harap selalu berhati-hati dan tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Makasih ya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga channel YouTube Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa di episode headline berikutnya.